Urusan pribadi, bukan urusan Allah. Urusan pribadi itu maksudnya di saat hak saya dan sebagainya. Kalau urusan Allah harus marah dong. Syariat Nabi Muhammad diganggu. Kita diajak maksiat, ganggu kita ini. Lain cerita, kita nggak boleh terima, nggak boleh pasrah. Diajak minuman keras, nggak apa-apa. Dipaksa mau enggak, silakan. Ini bukan itu. Diajak melakukan kehinaan, ya namanya bukan. Tapi hak kita dicaci, kita diolok, hak kita diambil dan seterusnya, kita digunjing. Maka sesungguhnya mereka telah memberikan kebaikan kepada kita, termasuk dalam satu hadis. Baginda Nabi menyebutkan, bertanya kepada sahabat Nabi, atadruna manil muflis, apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut? Sahabat Nabi banyak pedagang-pedagang yang ngerti orang bangkrut, orang yang dagang tidak punya lama wala dinar wala dirham, nggak punya tidar, nggak punya. Mukhbitin, dengan penuh kesabaran, tidak akan membela diri di saat didolimi. Maka ini pangkat tinggi, bahkan disanjung-sanjung dalam banyak ayat tentang orang-orang yang seperti ini. Wabasyiril mukhbitin, ini orang mukhbit. Kalau makna secara umum adalah orang yang tawadhu. Jadi tawadhu di sini tentu diarahkan tawadhu kepada Allah sesuai dengan makna aslimu. Serahkan dirimu kepada Allah, maka sesaat seseorang memasrahkan dirinya kepada Allah, maka menjadilah dia orang yang tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi mukhbitin itu ternyata luas, maknanya bukan sekedar urusannya pasrah kepada Allah di dalam perintah ibadah dan seterusnya, keimanan dan seterusnya, akan tapi ternyata dia di saat berurusan dengan manusia lebih memasrahkan kepada Allah, bahkan di saat diperlakukan oleh orang lain dengan cara yang tidak benar, maka menjadilah dia orang mukhbit yang tampak sabar, tidak dendam. Bahkan disebutkan orang-orang ini adalah orang bertakwa, orang-orang mulia. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran juga tentang manusia disanjung, ahli surga adalah wal kadhiminal ghaidha, itu mukhbit itu situ. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi mukhbit itu orang semacam itu. Kadhiminal ghaidha. Jadi beri kabar gembira orang mukhbitin. Orang mukhbitin yang di saat didolimi ternyata dia dengan ketenangannya menyerahkan semuanya kepada Allah. Tidak ada reaksi-reaksi yang menunjukkan kalau dia adalah ingin membalas dan seterusnya. Tapi wal kadhiminal ghaidha, menahan amarahnya. Sebab amarah itu memang adanya di dalam hati. Tapi kalau tidak ditahan meledak akan menjadikan mata merah, mulut berucap, tangan memukul dan seterusnya. Tapi wal kadhiminal ghaidha, menahan. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Kemudian tidak cukup mukhbit itu menahan amarah. Wal 'afinan 'anin nasi, kemudian berusaha bagaimana memberikan maaf kepada siapapun yang telah berbuat salah kepadanya. Urusan pribadi ya. Ini bicara tentang urusan pribadi, bukan urusan Allah. Kalau ada urusan hak Allah diganggu, hak Nabi Muhammad diganggu, kalau marah kita dungu. Syariat Nabi diganggu, ini pribadi, kita dicaci, kita diolok, kita didolimi. Inilah. Dia menyerahkan kepada Allah, aku milik Allah, aku didolimi. Dan dia yakin bahwasanya di saat didolimi ada kebaikan yang ia dapat. Seperti suatu ketika Imam Hasan Basri itu mendengar berita bahwasanya, ya Imam, ada orang mencacimu dan mengolokmu di sana. Oh ya, begitu. Karena kebetulan waktu itu musim kurma muda, rutop. Maka beliau mengambil nampan terbagus, diisi rutop terbagus, kirimkan kepadanya. Kok begitu Imam? Bagaimana aku tidak membalas kebaikan? Karena dia telah mengirim kepadaku kebaikan. Karena aku tahu orang yang mencaciku dan mengolokku telah memberikan kepadaku kebaikan. Bagaimana jika tidak aku balas dengan kebaikan?
Ya ini membalas kebaikan. Maka sampai para orang yang faham makna ini, makna bahwa orang yang dicaci, digunjing itu sebetulnya telah diberi hadiah kebaikan oleh orang yang menggunjing. Sehingga perkataan di kalangan ahli khair, orang yang hatinya sudah tingkat tinggi itu terheran-heran jika ada orang disakiti kok membalas dengan kejelekan. Aneh. Ada orang diperlakukan jelek tapi membalas dengan jelek. Jadi bagi mereka adalah hal yang mengherankan. Kenapa? Karena dia itu sebetulnya diberi kebaikan, kok membalas kejelekan? Karena kebaikan bagi orang yang sudah kenal Allah itu bukan di dunia saat ini, langsung kebayang surga sana. Lihat, ini mukhbitin. Sudah tingkat tinggi, jadi dizolimi sama orang kebayang ini adalah tabungan pahalaku nanti di akhirat. Urusan pribadi, bukan urusan Allah. Urusan pribadi itu maksudnya di sana, hak saya dan sebagainya. Kalau urusan Allah harus marah dong, syariat Nabi Muhammad diganggu. Kita diajak maksiat, ganggu kita ini. Lain cerita, kita nggak boleh terima, nggak boleh pasrah. Diajak minuman keras, nggak apa-apa. Dipaksa mau enggak, silakan. Ini bukan itu. Diajak melakukan kehinaan, ya itu bukan. Tapi hak kita. Kita dicaci, kita diolok, hak kita diambil dan seterusnya. Kita digunjing. Maka sesungguhnya mereka telah memberikan kebaikan kepada kita. Termasuk dalam satu hadis. Baginda Nabi menyebutkan, bertanya kepada sahabat Nabi, atadruna manil muflis, apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut? Sahabat Nabi banyak pedagang-pedagang yang ngerti orang bangkrut, orang yang dagang tidak punya lama wala dinar wala dirham, nggak punya tidar, nggak punya fulus, habis duitnya untuk berbisnis, itu bangkrut. Nabi menjawab, bukan itu orang muflis. Orang bangkrut itu adalah dia, itu dia yang ya'ti yaumil qiyamati bisolatin wa zakatin wa siyamin. Orang yang merasa bahwasanya di dunia dia adalah berzakat ada, puasa ada, sholat ada, punya banyak ibadah sholat. Akan-tapi wa qad daraba hadza wa syatama hadza wa qadhafa hadza wa akhadha mala hadza. Tapi kerjaannya di dunia itu adalah lengkap. Kadang nyaci si A, menggunjing si B, memukul si C, mengambil harta si D. Rupanya banyak kezaliman. Maka di akhirat dia harus membayar itu semuanya. Dia kembalikan kepada orang yang didoliminya itu dengan pahalanya, mengganti pahalanya. Sehingga pahala sholat, pahala haji, pahala puasanya diberikan kepada orang yang didolimi. Ternyata habis. Karena sudah habis pahalanya untuk digunakan membayar tadi, maka diganti. Yang didolimi tadi kalau ada dosanya, dari dosanya ditumpangkan kepada dia yang ahli ibadah. Makanya disebut sebagai orang bangkrut, kayaknya ahli surga ternyata di neraka. Bangkrut. Nah, orang mukhbit ini sehingga tampak tawadhu, sehingga begitu agungnya dia. Di saat ingin menolak itu dengan kelembutan, ingin menjelaskan, iya, di saat kita difitnah dan sebagainya menjelaskan, tapi tanpa lebih dari itu, menjelaskan saja bahwa saya tidak seperti itu. Tentunya dengan bermacam-macam cara untuk menjelaskan, tapi bukan dalam rangka dia membalas, tidak. Karena kadang ada sangkut pautnya dengan keluarga, kita difitnah begini, ada keluarga, ada orang lain, menjelaskan, tapi bukan dalam kebencian, bukan dalam dendam dan sebagainya. Sehingga orang itu menjadi yang disebutkan di dalam Al-Quran, idfa' billati hiya ahsan. Kalau kita ingin membalas orang yang berbuat zalim kepada kita, tentunya dengan cara yang baik, bahkan menaklukkan lawan tanpa peperangan itu adalah dengan perilaku baik dan maaf, kelepak-kelepak dia. Orang yang berbuat jahat kepada kita, mencaci dan mengolok dan segala macam, ternyata kita balas dengan santun. Itu adalah tendangan mematikan. Dia nggak bisa apa-apa lagi. Dengan perilaku kita yang seolah-olah kita ini tidak punya musuh. Sampai disebutkan dalam Al-Quran kan,
idfa billati ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Sampai derajat tingginya orang kelas tinggi ini dengan orang yang memusuhinya pun ternyata dipandang manusia seperti waliyun hamim, orang dekat dan sahabat karibnya. Begitu dahsyatnya dia memperlakukan orang yang memusuhinya. Ka'annahu waliyun hamim. Karena dia tidak menampakkan depan siapapun kalau dia membalas permusuhan orang dengan permusuhan. Bahkan di saat membagi rezeki dapat juga senyum, ditebar juga kepada dia dan seterusnya. Dan ini adalah makom yang hendaknya semua kita mencari. Sehingga betul. Nanti pada akhirnya dia akan menjadi orang yang paling indah di dunia sebelum masuk surga. Lapang hati, mukhbit. Sehingga mukhbit itu menjadi tampak tenang. Seperti orang tidak pernah kena ombak dalam kehidupannya. Enggak pernah ada yang mengganggu seolah-olah. Mukhbit, betul, tenang. Karena apa? Diganggu pun tidak merasa terganggu. Wah ini. Diganggu tidak merasa terganggu. Ini orang kelas tinggi, orang hebat. Mukhbitin. Maka beri kabar gembira kepada orang ini. Kabar basyir ini, kabar gembira itu disampaikan di dunia. Bukan di surga nanti. Bukan. Ini bukan bicara tentang surga. Surga ya. Ayat basyiril mukhbitin. Berikan kabar gembira. Kabar gembira di dunia. Dengan apa? Dengan ketenangan yang ia temui, ketentraman dalam dirinya. Sebaliknya, orang yang dipenuhi dengan dendam di dalam dirinya, lihat. Dia menjalani hidup capek. Biarpun di tempat yang luas seperti sempit, sehingga perlu pergi ke Mars. Ada orang mau pergi ke Mars itu nggak punya kawan di dunia. Wong kita aja di sini masih ada hutan belantara di Kalimantan sana, pesawat jatuh aja nggak ketemu. Ngapain pergi ke Mars? Tidak senang hidup dengan sesama manusia. Makanya ya harus hidup dengan nggak tahu. Nah ini kalau permasalahan hati. Tapi kalau orang sudah bisa mengolah hatinya, mereka akan menemukan bahwasanya di dunia ini seperti di surga, belum masuk surga. Akan berlaku keindahan ini otomatis kepada siapapun yang ada di kiri kanannya. Dimulai dari suaminya, istrinya, anaknya, pembantunya. Karena dia memperlakukan pembantu dengan kasih dan cinta. Bukan seperti budak yang direndahkan. Bahkan mungkin dia akan berterima kasih kepada pembantunya sehari 10 kali, 15 kali. Kenapa? Tanpa mereka akan kesusahan dalam hidupnya. Ada suami istri ini lihat, dendam sama suaminya. Kerjaannya marah dan sebagainya. Sama istrinya juga begitu. Kalau tidak marah bukan dia. Apa itu? Kebodohan. Tingkat tinggi. Apa indahnya seperti itu? Keras kepala. Ya sudah begitu dengan keras kepalanya, dia tidak menyadari keras kepalanya. Maka sering kami sampaikan, tidak akan bisa dibenahi rumah tangga seorang perempuan yang hanya bisanya menyalahkan, tidak merasa dirinya salah. Seorang suami yang hanya bisa menyalahkan, tidak pernah merasa dirinya salah. Dia adalah justru sampah di dalam rumah itu. Sehingga akan menjadikan anak-anaknya pun juga seperti dia nanti pada akhirnya. Punya cara hidup yang jelek, yang salah. Ada kehidupan-kehidupan semacam itu. Mana indahnya? Apalagi nanti setelah itu ada dikarunia anak lagi. Anak tumbuh bukan dari cinta itu. Tumbuh murni dari syahwatnya. Dari kebutuhan-kebutuhannya. Mana keindahan di balik itu semuanya. Dengan saudara berebut waris. Padahal indah yang sesungguhnya adalah di saat kita bisa memberikan hadiah istimewa buat adik kita, kakak kita. Bukan di saat ulang tahun saja. Akan tapi mungkin di saat bangun rumah. Sepertiga aku tak bantu adikku. Seperempat aku bantu adikku. Tapi tidak. Si hamba yang tersiksa di dunia itu adalah, lihat. Dia berebut waris, tidak ada hentinya, tidak ada ujungnya. Bermusuhan. Maka mukhbit ini luar biasa. Mukhbitin. Orang yang tenang tampak. Tenang di dalam hidupnya.
Sehingga kalau ditanya ada orang ganggu kamu, tidak ada. Sementara orang melihatnya dia ganggu oleh siapa-siapa, boleh diganggu oleh orang banyak. Kenapa? Dia sudah kebal sehingga tidak pernah terganggu. Al-mukhbitin. Lah orang-orang seperti itu lihat. Orang yang semacam itu ada tanda lain lagi. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Maka buahnya nanti lihat. Begitu mudah hatinya bergetar di saat disebut nama Allah, dekat kepada Allah. Karena ukurannya memang Allah. Dan dia menjadi mukhbit tidak bisa kecuali karena Allah. Bisa saja orang iya. Nanti ya. Saya nggak enak aja ada mertua saya. Nggak enak aja ada ininya. Nanti di luar tempat ini. Tapi kalau karena Allah, Allah melihat dia setiap saat bahasanya, engkau sabar, engkau tabah, engkau memaafkan. Allah. Alladzina dzikirallahu wajilat qulubuhum. Yaitu inilah. Makanya kalau kita perhatikan mukhbit yang kita jelaskan panjang lebar tadi, ini lihat. Tentu dimulai dari kedekatannya kepada Allah. Di saat disebut nama Allah. Sehingga di saat marah pun ingin menguasai dirinya, maka marah pun akan tersingkirkan. Marah yang ingin menguasai hatinya, marah akan tersingkirkan dengan getaran di hatinya di saat disebut nama Allah. Dengan berzikir luluh. Jadi sejuk.